Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Oke, alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan pada hari ini untuk sama-sama belajar melalui sesi PDPR pada hari ini. Oke, untuk topik kita pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan tanpa batasan. Dan kita juga akan belajar mengenai teknik yang sangat penting, yaitu teknik request, yaitu membaca untuk meramal. Jadi teknik ini sangat penting untuk kamu dalam membaca secara efektif. Oke? Sebelum cikgu menerangkan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan request ataupun teknik request, cikgu mau memberi soalan kepada kamu. Apakah yang kamu terpikir jika cikgu sebut tentang pendidikan tanpa batasan? Apa yang bermain di minda kamu tentang pendidikan tanpa batasan? Mungkin ada yang kata pendidikan tanpa batasan, kita boleh belajar di mana-mana, kita tidak terhad kepada satu sumber, kita tidak bergantung dengan satu buku saja, ataupun kita tidak bergantung dengan satu sumber ataupun satu tempat. Semua jawaban-jawaban yang kamu lontarkan dan kamu pikirkan itu adalah betul. Sebab pendidikan tanpa batasan ini, seperti yang kita tahu, dia tidak lagi, perubahan zaman telah membawa kita ke satu era di mana pendidikan lagi tidak mempunyai, orang bilang, tanpa batasan, tidak lagi bergantung dengan pengajaran secara bersemuka saja. Kita juga boleh menuntut ilmu ataupun belajar menggunakan sumber-sumber yang lain seperti YouTube, melalui secara dalam talian, secara membaca blog, artikel. Jadi ini semua boleh membantu kita untuk meneruskan pelajaran. Jadi di situ dimaksudkan dengan pendidikan tanpa batasan. Oke. Berbalik kepada isu kita pendidikan tanpa batasan tuh, pada hari ini pun kita sedia maklum, kita telah menjalankan sesi PDPR. Jadi yang mana kita tidak dapat menjalankan pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka, tetapi tidak menghalang kita untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran, karena kita percaya menggunakan sumber-sumber yang ada seperti internet, seperti aplikasi Telegram, WhatsApp. Semua itu boleh membantu kita untuk meneruskan pendidikan kita, proses pengajaran dan pembelajaran. Oke, cikgu minta semua murid-murid fokus dengan paparan screen yang cikgu tunjukkan. Oke, paparan screen menunjukkan adalah teknik membaca yang cikgu maksudkan tadi. Pada awal tadi cikgu ada bercakap mengenai request. Request yang cikgu maksudkan adalah prosedur request, membaca untuk membuat ramalan. Dalam request mudah saja kita untuk pahami, dia terdapat 6 langkah. 6 langkah yang cikgu maksudkan adalah, mari kita sama-sama membaca dan sama-sama melihat di paparan screen. Jika kurang jelas, pelajar boleh merujuklah buku teks masing-masing, muka surat. Pada muka surat yang awal
Oke, langkah pertama, guru dan murid bersama-sama membaca sebagian daripada teks. Maksudnya di sini guru dan pelajar sama-sama baca teks yang sama ataupun sebagian teks. Yang kedua, guru menutup teks yang dibaca dan murid diminta mengemukakan soalan berkaitan dengan teks yang tidak difahami. Maksudnya di sini, guru menutup teks dan murid bertanya tentang apa yang mereka tidak faham dalam teks tersebut. Yang kedua, murid pula menutup teks dan yang dibaca dan guru mengemukakan soalan berdasarkan teks. Yang keempat, guru memandu murid untuk meramalkan maklumat lanjut yang akan ditemui dalam buku teks. Maksudnya di situ guru terus memberi bimbingan lanjutan untuk memudahkan pelajar untuk menemui daripada teks tentang maklumat yang mereka ramalkan. Yang kelima, murid dibenarkan meneruskan pembacaan secara senyap jika ramalan mereka betul. Tetapi jika ramalan mereka salah, mereka akan ulang semula langkah 1 hingga 4. Oke, maksudnya di situ pelajar yang ramalan berkaitan teks dia adalah betul, mereka diminta untuk membaca teks, meneruskan bacaan teks tersebut secara senyap. Tetapi manakala pelajar yang salah dalam membuat ramalan teks tersebut diminta mengulangi teks langkah 1 hingga 4. Oke, langkah yang terakhir yaitu langkah ke-6. Murid berbincang mengenai teks dan saling bertukar pandangan mengenai jawaban dan soalan. Di sini pelajar akan berbincang kepada sesama murid dan sesama guru untuk bertukar pandangan dan jawaban kepada soalan. Oke, seterusnya kita akan beralih kepada pendidikan tanpa batasan. Oke, dalam pendidikan tanpa batasan, di bawah kamu dapat lihat teks perbualan ataupun dialog antara dua orang. Oke, dalam masa 5 menit Cikgu mau kamu baca apakah yang dimaksudkan dan apakah yang dibincangkan dalam perbualan tersebut dalam masa 5 menit. Oke, setelah sesudah kamu membaca, Cikgu harap kamu paham apa yang terkandung dalam teks tersebut. Oke, secara ringkasnya kita ringkaskan dialog tersebut. Apa yang dibincangkan oleh mereka adalah perubahan pendidikan pada masa sekarang. Mereka mengatakan pendidikan zaman dulu hanyalah terhad kepada pendidikan secara bersemuka, yaitu pelajar perlu pergi ke sekolah dan berjumpa guru untuk menjalankan proses pembelajaran dan pengajaran. Tapi pada zaman kini tidak lagi terikat, pada zaman masa sekarang tidak lagi terikat kepada pendidikan bersemuka, karena kita boleh belajar di mana-mana sahaja. Kita boleh belajar melalui YouTube. Contohnya kita mau belajar buat
DIY satu-satu barang. Kita mau buat inovasi satu-satu barang. Kita boleh belajar di YouTube untuk mendapatkan ide dan cara-cara, karena di YouTube sangat banyak perkongsian tentang membuat suatu bahan-bahan daripada bahan terpakai DIY. Jadi mereka membincangkan di sini, pendidikan itu tidak lagi terhad. Pendidikan pada masa sekarang pendidikan tanpa batasan, karena terlalu banyak sumber untuk kita terus belajar ataupun mempelajari sesuatu. Oke. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu mau kamu salin ataupun senaraikan 6 langkah teknik request. 6 langkah teknik request. Cikgu ulang, teknik request 6 langkah dalam bentuk peta minda, yaitu peta buoy. Jadi cikgu mau kamu buat dalam peta minda dalam bentuk peta buoy. Lepas itu yang kedua, tugasan kamu yang kedua, berdasarkan bahan, tuliskan ramalan tentang cara manusia menuntut ilmu pada masa hadapan dengan memberikan justifikasi yang sesuai. Maksudnya di sini, cikgu mau kamu tulis 2 ramalan cara manusia menuntut ilmu di masa akan datang dengan menggunakan ayat ataupun perkataan yang mudah dan bahasa yang mudah untuk difahami. Tidak perlu menggunakan bahasa yang bombastik ataupun bahasa-bahasa yang sukar. Cukup menggunakan ayat-ayat yang singkat tetapi mudah difahami. Oke, setelah siap kerja kamu semua, nanti cikgu mau kamu hantar kepada cikgu secara bergambar untuk cikgu periksa. Terima kasih yang melibatkan diri pada sesi PDPR kali ini. Diharap semua dipermudahkan urusan dan diberikan kelapangan dada untuk menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.